Halo, oke. Ibu minta apa ya, Wita buka dalam doa untuk ibadah kita. Amin. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini tentang, sebentar ya Ibu share screen. Temanya adalah, semua bisa lihat ya dari sini? Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Oke, kalian bisa lihat dari sini ya? Oke. Matius 5 ayat 16. Ini ayat tema kita. Judulnya adalah tema bulan ini kita akan belajar nanti, para coaches akan mengajar kalian dengan tema Glorify the King through me. Muliakanlah sang raja melalui dirimu. Aku akan memuliakan sang raja melalui diriku. Oke ya. Sudah dapat semuanya? Tunggu ya, Ibu buka dalam bahasa Indonesianya. Sebentar. Kita bahasa Indonesia, Matius 5, ayat yang ke-16. Wait a minute. Ya, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita diskusi ya. Kalau misalnya kalian membaca, tadi kalian sudah membaca ayat ini. Sekarang coba renungkan, apa sih yang dimaksud dengan terang? Kan bunyi firman ini adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 3 hal. Pertama, terang. Terang yang ada di kamu harus bisa dilihat orang. Nah, bagaimana orang melihat terangmu? Melalui apa? Perbuatan, ya toh? Perbuatanmu yang baik. Berarti terang itu adalah perbuatan baik. Nah, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik dan itu adalah terang, maka mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, kita akan diskusi tentang ini. Jadi ini ada apa namanya, Ibu cari tadi bahasa asli dalam teks Yunani. Terang di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah phos. Coba ikuti. Phos ya. Phos itu di dalam Alkitab digunakan untuk kata light atau terang. Dia juga digunakan untuk sumber dari terang. Sumber dari terang. Lalu dia juga digunakan untuk kata radiance. Radiance itu bercahaya. Kalau muka, radiance itu muka yang berseri-seri. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita pakai ayat arti kata ini di dalam ayat Matius 5 ayat 16, maka dikatakan demikianlah hendaklah sumber terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi sumber terangmu itu yang kan orang nggak terlalu melihat, tetapi mereka bisa melihat hanya dari apa yang kita lakukan, benar nggak? Kalian nggak bisa tahu niat hati orang baik apa enggak, tapi kalian bisa melihat dari perbuatannya, benar nggak? Misalnya, ada orang, kalian melihat ada orang
orang tua umur 40-an, seorang bapak, ya umur 40 ya seperti bapak-bapak ya om-om gitu. Lalu di depannya dia ada seorang anak umur 13 tahun. Ini bapak yang umur 40-an tahun ini, tempeleng ini anak umur 13 tahun. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Enggak apa-apa. Apa yang pertama kali ada dalam pikiran kalian? Pasti kalian punya kesan ya? Bener ya? Noel, mau coba? Apa aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa yang jawab ya? Jahat. Si bapak ini jahat. Oke, si bapak itu adalah orang jahat. Ada yang mau coba lagi? Aku lepas saya biar nggak panas. Ada yang mau coba? Joshua? Hah? Mendidik. Oke, si bapak lagi mendidik. Mendidik, kalau mendidik itu kan antara murid dan anak. Dalam pikiranmu mendidik bagaimana? Kalau anak orang nggak ada kait mengait ya, bukan gurunya, tetangganya lapis anak orang, kan hal besar itu. Nah, kalau mendidik kira-kira menurut kamu siapa itu anak itu di depannya dia ini siapa? Bapak anak atau guru dan murid? Bapak anak. Oke. Ada lagi yang mau coba? Samuel? Wita? Mau coba? Sosok laki-laki umur 40-an. Nggak pakai seragam. Di depannya ada anak umur 13-an, 13, 14, 15. Dia lapis ini anak, pang gini. Ya, Samuel? Kurang keras? Jahat sama seperti ini. Ini Bapak jahat terhadap anak itu orang lain misalnya ya. Kira-kira kalau jahat itu bisa dijelaskan misalnya kenapa kamu disebut jahat? Oke. Tapi kan pasti bertanya-tanya kenapa ya gitu. Nah, kalau coba dikembangkan kira-kira kalau menurut Samuel bagaimana? Kurang keras, Nak? Gak jelas suaranya. Siapa yang tidak pantas? Si bapak itu ya, si bapak itu. Oke. Ada lagi yang mau coba? Dua kubu, jahat dan satu mendidik. Dersa? Ale? Ya, ada sebab. Nah, menurut kamu kira-kira kalau kamu melihat itu apa yang terbersit? Ada sebab? Ya pasti ada sebab. Tapi apa? Siapa orang ini? Anak ini siapa? Kira-kira yang terbersit dalam pemikiranmu apa? Berarti mendidik. Menegur, mendidik. Betul ya? Oke. Nah, gini kan kalian bisa mulai mengembangkan kan bahwa apa yang kamu lihat itu bisa saja di balik itu kan ada sesuatu. Kamu harus mengembangkan itu. Oke. Nah, sekarang kalian lihat satu lagi pertanyaannya Ibu. Apa yang menjadi kesukaanmu? Mata pelajaran apa yang menjadi kesukaanmu di sekolah? Mata pelajaran apa yang menjadi kesukaanmu? Elia? Ya. Matematika. Kenapa kamu suka matematika? Kamu tertarik memang karena matematikanya. Oke. Ada lagi di sini yang tertarik
satu mata pelajaran karena gurunya? Ya, Samuel? Hah? Samuel mau jawab? Buka aja nak, nggak jelas ngomongnya. Ya. Gurunya baik. Ngajarnya baik kepada Samuel atau kepada semua murid? Baik kepada semua murid. Gurunya asik jelaskannya atau suka suka ngasih-ngasih, baiknya gimana? Gurunya asik dalam menjelaskan. Oke. Ada lagi yang seperti Samuel menyukai sesuatu mata pelajaran gara-gara gurunya itu menarik. Coba angkat tangan di sini. Ya, Kesia. Apa? Enggak jelas. Coding. Oh, coding. Aduh, sorry. Tutup pakai masker. Coding. Oke, kenapa? Good. Nah, apa yang kalian sukai dari seseorang? Kalian menyukai sesuatu karena orang yang menjelaskan. Orang tersebut punya force. Itu yang disebut terang. Antusiasme. Misalnya kalau ibu masuk di kelas ini aku nggak bisa berdiri karena mesti pakai Zoom ya. Misalnya ibu menjelaskan firman Tuhan, noe-noe, itu kurang ada terang. Tapi ketika menjelaskan sesuatu, lalu kalian, karena ibu menjelaskannya itu dengan penuh sukacita, dengan kesenangan, maka itu terang dan itu menarik. Terang adalah sesuatu yang menarik. Jadi kalau ada terang pasti ada binatang-binatang ya. Terang itu pasti menarik. Siapa di sini yang suka gelap-gelap? Kalau listrik padam di sini siapa yang suka? Kita suka listrik padam. Kenapa? Terlalu terang mata sakit. Oke. Tapi kalau listrik padam, pemadaman listrik 1 minggu. Artinya tidak ada seorang pun yang suka kegelapan ya. Mungkin karena mata yang sudah silindris dan segala macam, it's okay. Jadi terang itu memberikan satu antusiasme, begitu terang. Apalagi kalau sudah musim badai. Musim badai, kita pernah kena seroja ya. Badai, pemadaman listrik berapa lama itu? 2 minggu kalau nggak salah ya, pemadaman listriknya ya. Nah, apalagi kalau disertai misalnya gempa bumi, waduh, payah sudah. Betul nggak? Jadi harapan kita adalah terang. Nah, terang adalah sesuatu yang membuat kita itu antusias. Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, Matius 5 ayat 16 dalam teks King James Version dikatakan begini, let your light so shine before men, that they may see your good works. Jadi, let your light so shine before men. Jadi, antusiasmemu itu perlu menonjol, keluar. Jadi terang ini adalah antusiasme. Jadi kalau kalian, ini terangnya ditutup. Halo? Apa yang paling membuat kamu bersemangat? Kata semangat itu sudah. Apa yang paling membuat kamu bersemangat untuk memulai suatu hari? Hari apa yang paling kalian senang? Siapa yang paling senang hari Senin? Tolong angkat tangan. Oke, Kesia. Kenapa Kesia senang hari Senin? Karena ada pelajaran coding. Oke. Siapa yang senang hari Selasa? Siapa senang hari Rabu? Hei? Siapa senang hari Kamis? Siapa senang hari Jumat? Ya. Kenapa suka hari Jumat? Ale? Hah? Healing.
Kenapa? Oh, weekend. Oke, Samuel? Ekskul. Pramuka. Oke. Siapa lagi tadi? Ya, Wita? Karena ada olahraga, karena kamu suka olahraga. Ya? Hah? Pulang. Ada lagi tadi? Siapa? Ya, Noel? Hah? Tidak ada mata kuliah. Elia? Bisa pakai baju bebas sih. Siapa yang suka hari Sabtu? Wih, semua nih pasti. Novel suka hari apa? Nggak ada sama sekali, hari-hari biasa saja ya. Siapa yang paling suka hari Minggu? Ya, nggak ada hari suka hari Minggu. Come on. Oke, now jadi ada hal-hal yang memicu kalian untuk kalian itu bersemangat. Semangat itu tanda bahwa kamu punya light, force. Ya, kalau kamu tidak bersemangat, something wrong. Kenapa? Kenapa kamu tidak bersemangat? Kayak hidup ini datar gitu ya. Nah, orang yang bersemangat ini firman Tuhan berkata bahwa setiap orang percaya itu harus menonjolkan semangatnya, harus menunjukkan terangnya. Let your light so shine before men. Di depan banyak orang. Kenapa? Karena terang itu akan membuat orang melihat bahwa kamu melakukan pekerjaan baik. That they may see your good works. Pekerjaan yang baik. Supaya mereka melihat pekerjaan baik. Dan karena mereka melihat itu, mereka memuliakan Bapa di surga. Kira-kira sampai di sini bisa dimengerti enggak? Oke, nah berarti kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang terangnya masih belum jelas nih ya. Oke, kita akan adakan diskusi, ini waktunya. Diskusi 15 menit, kelompok-kelompok, cewek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Cewek bisa 2 kelompok. Cowok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cowok juga 2 kelompok, jadi ada 4 kelompok. Setiap kelompok untuk cewek isinya 4 orang, setiap kelompok untuk cowok isinya 5 orang. Kelompok ini akan terus ada selama ada kelas roket. Setuju? Oke. Saudara kandung tidak boleh saling ambil jadi kelompok, harus pisah. Itu keluarga rasi itu harus, nona-nona rasi ini harus pisah ya. Ini Cika kan? Oke. Cika bolehlah salah satu dari mereka, tapi ini Ratu sama Intan. Oh, Glory, Glory sama Ratu ya. Mana yang Ratu? Oke, Ratu ini Glory. Oke. Aku selalu ingatnya Intan. Intan. Oke, nah jadi sekarang kelompok, lalu kalian diskusikan, kita diskusikan satu ayat, sebentar. Buka firman Tuhan di Lukas 15, ayat 11 sampai 32. Itu tentang perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Cari terang. Ayat yang menunjukkan bahwa si bungsu itu punya terang dan si sulung juga punya terang. Apa yang menjadi terang? Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Terang itu apa yang dimaksud dengan terang? Terang itu adalah semangat yang membuat dia merasa bersemangat, ya loh. Tapi terang ini harusnya sumbernya adalah Allah. Karena buka dulu di Yohanes 1, coba sama-sama sebelum di Lukas itu. Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Coba baca yang sudah dapat, keras. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Iya, dalam dia. Dia di sini siapa? Hah? Hah?
Siapa yang ngomong firman? 50.000. Dia yang benar. Tunggu. Sini, maju. 50.000. Nih, makanya belajar firman itu serius. Serius aku kasih 50.000. Lumayan tuh pulsa. Ya. Jadi di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau baca ayat itu mesti lihat ayat-ayat sebelumnya. Jadi di dalam dia, siapa dia itu? Dia itu di ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam dia, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti di dalam firman, kalian bisa ketemu firman di mana? Halo? Di Alkitab, Alkitab buku ataupun Alkitab HP. Pokoknya ada tulisan firman Tuhan. Di situ firman Tuhan. Nah, kalau kamu mau punya terang, punya semangat, harusnya semangatmu itu karena kamu dapat dari firman. Halo? Siapa di sini yang bukan Kristen? Tolong angkat tangan. Nggak ada toh? Nah, jadi kalau kalian Kristen, terangmu, semangatmu itu harusnya sumbernya dari ini. Benar nggak? Oke ya, paham ya. Nah, sekarang tugas kelompok adalah tadi kembali cari terang ayat-ayat yang menyatakan anak sulung atau anak bungsu, dua anak ini cari. Mereka punya terang. Terang asli itu firman Tuhan sumbernya. Tapi terang palsu sumbernya TikTok. Teman-teman, Reels, kan ada Reels ya. IG, Facebook, olahraga, pramuka, macam-macam, coding. Oke, jadi terang asli sama terang palsu ada dua ya. Nah, cari terang baik asli maupun palsu dari dua anak sulung dan anak bungsu ini. Diskusikan dengan teman-teman, waktunya 15 menit. Kita akan kembali lagi nanti sekarang jam berapa? Diskusinya di sini, kalian bisa pakai ruangan di sana, bawa kursimu pojok di sini, mojok di sini, atau di situ, supaya tidak saling mengganggu. Ini ruangan ini bisa empat kelompok, jadi pakai dalam ruangan, tidak boleh ada yang keluar. Jadi sampai nanti jam ini, tunggu, 12 menit aja. 9.35. 9.35, 12 menit ya, waktunya cukup. 9.35 kita kembali susunan seperti ini dan kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, silakan. Sekarang ganti apa namanya? Sekarang memilih untuk suasana diskusi kelas. Recording in progress.
Ya, kita kembali. Kelompok mana yang mau coba duluan? Minimal terang palsu dari salah satu anak. Coba, kelompok mana yang mau coba duluan? Ya, silakan Wita. Dilepas saja nak ininya, nggak jelas suaranya. Oke, jadi terang palsu ya. Terang asli? Stop dulu. Oke. Kelompok yang lain, yang cewek, ada menemukan terang palsu, terang asli? Ya, silahkan. Buka aja. Terangnya apa? Terang palsu atau terang asli? Terang palsu. Apa yang membuat dia kelihatan bercahaya tapi palsu? Apa? Malas? Enggak dong. Enggak dong. Oke. Dia senang berfoya-foya. Ketika dia berfoya-foya dia, oh gitu ya. Tapi itu terang palsu ya. Oke. Nah, terus? Terang asli. Tunggu. Terang asli sesuatu yang membuat dia bercahaya, tapi bercahaya yang benar, yang berfungsi berdasar dari firman. Itu bukan perasaan. Bukan perasaan. Jadi oke, nanti ya, stop dulu. Dari cowok, silakan. Mau coba yang anak bungsu atau anak sulung? Ini belum ada yang ngomong tentang anak bungsu loh ya. Anak sulung loh. Ya, silakan. Dibuka sayang. Ayat 12 sampai 14 menunjukkan terang itu harta yang melambangkan hadis dan teknologi. Oke. Kemudian pada ayat 17 sampai 22 setelah Samuel sadar akan hidupnya, dia berbalik dan melakukan sebenarnya itu bapaknya kemudian menyambutnya. Oke, asli dan palsu. Oke, good. Oke. Sulung. Kelompok yang berikutnya. Ini ketua kelompoknya siapa? Oke. Tadi hasil diskusinya, jangan saya. Hasil diskusi. Ya, menurut kami, saya itu merupakan salah satu contoh dari terang yang palsu. Kenapa kami bilang begitu? Karena mereka itu, dia kan itu, dia sudah bekerja keras untuk si bapak ini, tapi dia terlihat seperti memanjatkan sifat cemburu atau tidak suka kepada. Berarti terang palsunya apa? Terang palsunya itu yang mesti anak sulung. Ya, apa? Dia mengeluarkan sifat-sifat yang tidak, yang menyimpang dari sifat terang. Yang membuat dia bersemangat tapi palsu apa dari anak sulung? Nah, itu terang. Palsu. Itu pujian dari bapaknya atau ini berbagai ini apa? Pujian dari bapaknya. Oke, betul. Ada lagi yang mau nambahkan? Ini anak sulung. Baru satu. Ya, silahkan. Kesenangan hidup dari anak sulung. Boleh. Ada lagi? Anak bungsu semua sudah mengupas tadi rata-rata sama. Yang anak sulung. Pujian dari bapaknya. Oke. Kesenangan hidup. Dia kepengen mendapatkan kenikmatan juga. Oke. Tapi yang paling membuat dia bersemangat apa? Anak sulung ini sebenarnya. Itu jadi gini loh. Ngerti enggak terang? Ini kamu baca cerita. Kan tak suruh cari terang. Fos. Yang disebut dengan fos itu apa? Yang membuat dia semangat. Sama seperti kamu. Oh, yang paling membuat saya bersinar, bersemangat, memulai suatu hari adalah coding. Wah, hari ini kenapa saya suka pelajaran ke sekolah? Semangat sekali hari apa tadi? Keisha? Senin. Karena ada coding gitu. Kalau saya dulu, ibu dulu
Semangat sekali itu kalau ada pelajaran kimia. Wah, kenapa? Karena bisa bereksperimen, masuk laboratorium, campur-campur apa segala macam. Itu bersemangat. Itu terang, tapi terang palsu. False yang membuat saya dilihat orang, wah semangat banget gitu. Nah, anak sulung apa? Oh, ini sebuah kebanggaan diri. Kebanggaan diri. Dari apa? Kelompoknya Elia siapa aja? Tolong berdiri. Elia tolong berdiri. Yang masuk dalam kelompoknya Elia. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lain kelompoknya Noel ya. Ya. Teman-teman yang lain enggak bisa membantu si Elia? Mungkin Denny? Denny, aku liatin mukamu Denny. Nah, itu Denny. Oke. Coba Denny mau bantu Elia? Denny bisa bantu Elia? Mau nambahkan? Jangan nambahin senyum doang. Oke, Ale, boleh? Ale sama Denny? Siapa yang di belakang ini siapa namanya? Sebelahnya Intan itu siapa? Hah? Dirli. Oke, Dirli. Supaya nggak dimonopoli sama si Elia. Supaya namanya juga kelompok ya. Jadi kelompok ini diskusi berdasarkan diskusi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat itu ya. Sebentar. Kita lihat ayat-ayat itu. Tunggu, Ibu share screen. Yes. Tapi kecil-kecil kalian pasti nggak bisa ngeliat. Nah, pahami dulu yang kamu cari adalah terang. Sesuatu yang membuat semangat. Sesuatu yang membuat anak sulung atau anak bungsu itu merasa dia itu berarti. Hidupnya itu ada arti. Hidupnya itu bersemangat gitu ya. Apa yang membuat anak sulung, anak bungsu bersemangat sekali? Pertama kali yang membuat dia bersemangat apa? Yang membuat dia paling bersemangat apa? Kesempatan untuk keluar dari rumah. Tapi dia keluar dari rumah itu bukan keluar rumah karena minggat dan tidak punya apa-apa. Dia ingin menikmati semua yang ada di luar rumah. Kesenangan di luar rumah, benar nggak? Kajian kalian tadi betul semua. Cuman ini Ibu bantu untuk merangkumkan ya. 3 kelompok tadi yang sudah menjawab keren, bagus. Tapi Ibu bantu untuk membuat itu lebih tajam lagi. Jadi anak ini terbiasa di dalam rumah. Lalu dia ingin ada apa di luar sana. Kayaknya di luar sana. Dan itu siang malam begitu papanya. Tapi dia nggak mau keluar rumah tangan kosong. Dia tahu bahwa di luar sana saya mesti punya modal. Jadi dia tunggu modal, yaitu ketika bapaknya membagikan warisan, maka dia bawa dan dia ingin menikmati semua. Jadi apa yang membuat dia semangat? Kesenangan di luar rumah. Semua kesenangan yang ada di luar rumah, di luar rumahnya. Karena itu yang membuat dia semangat. Tapi setelah dia menikmati, dia menyadari bahwa kesenangan itu membuat dia kecanduan. Dan ketika dia kecanduan, dia harus bayar. He has to pay. Benar nggak? Semuanya itu harus bayar. Lalu dia teringat sampai modal yang terakhir habis, boro-boro dia nikmati kesenangan. Karena di dalam masyarakat itu ada kelas. Sosialita, tahu sosialita ya? Sosialita itu masyarakat yang elit, yang berkumpul. Kalau sudah berkumpul itu pasti kalangan tertentu. Di sekolah kalian ada enggak anak kalangan tertentu misalnya? Wah, dia ini yang pinter-pinter pasti ngumpul sendiri, yang bodoh-bodoh pasti ngumpul sendiri. Ada enggak di sekolah kayak gitu? Ada enggak di sekolah kayak gitu? Di sekolahku dulu gitu. Yang pinter-pinter itu enggak mau ngumpul sama yang bodoh. Kalau misalnya bikin kelompok pasti milih
Nah, di dunia, di kenyataan itu seperti itu. Ekonomi tertentu pasti ngumpul dengan ekonomi tertentu kelasnya, levelnya. Nanti kelas yang ini pasti ada seperti itu. Nah, si anak bungsu ini menyadari ketika modalnya dia habis, dia tidak bisa lagi masuk dalam level kelas orang-orang teman-teman yang tadinya menerima dia. Sekarang itu tidak menerima dia. Jadi dia sampai pada titik yang terakhir, dia merasakan bahwa ternyata apa yang membuat saya bercahaya menurut saya, apa yang membuat saya bersemangat, itu ternyata palsu. Kenapa? Karena kalau sumber air, ini kalau aku lobangin, pasti dia mengeluarkan air, dia seolah-olah menjadi sumber air, benar nggak? Beda dengan sumber air yang ada di bau mata. Misalnya aku bikin tandon, air atau embung. Embung itu tada hujan, kan tahu embung ya? Danau kecil embung, tada hujan. Satu saat dia bisa kering, beda dengan sumber mata air. Sumber mata air tidak akan pernah kering. Di bawah mata, kalau kalian pergi, mau hujan, mau musim kering, air terus keluar. Itu sumber air. Beda dengan embung yang menampung. Nah, kesenangan di luar rumah bagi anak bungsu, itu adalah sesuatu yang seperti embung. Tiba-tiba habis. Baru dia sadar. Kalau saya mengharapkan semangat saya di sana, saya pun juga akhirnya tidak bersemangat. Gimana mau semangat? Tinggal sama babi. Kalau semangat kalian hanya terpaku kepada sesuatu yang seperti embung, ada satu saat, misalnya dulu semangat kalau buka Facebook. Instagram ada, kita lupakan Facebook, kita buka Instagram. Instagram mulai ditinggalkan karena apa? Ada TikTok. TikTok lebih seru, bisa begini-begini. Gitu. Itu semua embung. Dia bukan sumber. Tapi firman Tuhan itu sumber. Dan firman Tuhan ini di Yohanes 1 ayat 12, dia memberi kamu kuasa menjadi anak Allah. Ketika kamu menerima firman Tuhan, masuk dalam hatimu, kamu yakini, kamu percayai, kamu hidupi firman itu, kamu lakukan, firman itu memberi kamu kuasa menjadi anak Allah yang membuat kamu makin bercahaya, makin bersemangat. Karena apa? Kamu yakin. Kalau kamu nggak yakin, kamu nggak mungkin, wajahmu nggak mungkin semangat. Nah, ini yang dialami oleh anak bungsu. Nggak usah khawatir ya, kita tenang-tenang saja, nanti perjamuan kudus di sini. Ibu sudah minta dikirim roti dan anggur untuk yang ikut perjamuan kudus. Jadi anak bungsu meyakini. Sampai di sini paham ya anak bungsu ya. Nah, sekarang kita ngomong soal anak sulung. Apa yang membuat anak sulung itu bersemangat? Apa yang membuat anak sulung itu bersemangat? Elia tadi ngomong pertama, pujian dari Bapak. Kedua apa lagi? Kebanggaan. Kebanggaan diri atas? Ya? Atas dirinya, iya apa? Kenapa dia bangga terhadap dirinya? Ya? Tidak pernah melakukan kesalahan. Self-righteousness. Dia bangga bahwa dia melakukan kebenaran. Maka dia layak untuk dihormati lebih daripada adiknya yang kampret. Betul toh? Jadi dia ini adalah orang yang merasa bahwa dia bersemangat kalau dia melakukan kebenaran. Benar nggak? Benar nggak? Tapi dia salah, dia pikir kalau melakukan kebenaran maka dia benar. Padahal kita itu benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan kebenaran bukan untuk dapat pujian. Melakukan kebenaran adalah sebuah hal yang wajar
sama seperti kamu harus mandi setiap hari. Ada di sini yang mandi untuk supaya dapat pujian. Wih, lu harum gitu. Ada kesonde. Nah, ini semangatnya anak sulung. Anak sulung adalah dia mau melakukan, dia semangat melakukan kebenaran, tapi dia melakukan kebenaran untuk supaya dia bisa bangga bahwa dia adalah benar. Jadi perbuatan melakukan kebenaran itu menjadi terang palsu bagi anak sulung. Anak sulung menemukan terang asli enggak? Ada yang setuju? Tidak sesuai dengan omongannya Noel? Ya, Samuel? Setuju? Setuju bahwa anak sulung tidak menemukan terang yang asli. Ada yang bisa berkata, oh anak sulung temukan terang yang asli kok. Tolong angkat tangan. Ya, dasarnya? Cuma dia enggak paham. Salah, gagal paham. Ini menarik ya. Aku sendiri nggak bisa berkata bahwa dia nggak punya terang yang asli. Aku juga nggak bisa berkata bahwa dia telah menemukan terang yang asli. Karena tidak ditulis di Alkitab bahwa dia sadar atau enggak. Ayat ini, perumpamaan yang ditutup dengan ayat 32 yang berbunyi, yuk kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 32. Atau kita baca dari keluhannya dia lah ya, keluhannya dia. Dari ayat yang ke-28 bersama-sama ya. Sudah? Sudah menemukan Lukas 15 ayat 28 ya. 1 2 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini menarik ya, tidak ada disebutkan bahwa anak sulung di ayat yang berikutnya misalnya ya, karena berhenti di situ, anak sulung akhirnya sadar dan dia bersukacita berpesta bersama adiknya. Tidak disebutkan seperti itu. Dibiarkan dalam sebuah tanda tanya. Benar nggak? Yang jelas dari ayat 28 sampai 32 dari dialog itu kelihatan sekali bahwa yang membuat anak sulung ini bersemangat atau terang palsunya dia adalah melakukan kebenaran. Betul nggak? Jadi dia menilai orang, baik dan buruknya orang dari perbuatannya. Dia menilai adiknya, oh ini dia kampret loh. Kalau melakukan kayak gini nggak boleh menikmati pesta, nggak boleh menikmati sukacita, benar nggak? Aku aja yang melakukan, benar-benar melakukan kebenaran, ngikuti perkataannya Bapak, nggak pernah kok berpesta-pesta kok. Nah, jadi dalam kehidupan Kristen, kalian juga bisa seperti itu. Kalian bisa menghakimi orang berdasarkan kebenaran yang kamu lakukan. Karena kamu baca firman Tuhan, karena kamu melakukan kebenaran, kamu merasa bahwa kamu itu semangatmu ketika kamu mulai sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Itu lalu kamu melihat orang lain, dia ini sonde baik.
Jadi ketika dia sukses, lalu kamu pasti akan ngomong kepada Bapa di surga, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Kenapa dia yang lebih untung? Kenapa dia yang lebih sukses? Kenapa saya tidak sukses? Nah, ini sama seperti anak sulung. Jadi terang palsu, kembali lagi, apa yang bisa habis itu terang palsu. Tapi sumber yang sesungguhnya adalah firman Tuhan, dan soal kebenaran itu Yesuslah yang memberikan kita kebenaran. Kita dibenarkan. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan tinggi-tinggi, Nak. Siapa yang dibaptis? Turun tangan. Yang belum dibaptis tolong angkat tangan. Tanggal 8 ada baptisan. Kalau mau ikut baptisan, minta formulir di Kak Nita. Tanggal 8 nanti dibaptis pagi. Jam setengah 8 pagi kumpul di gereja. Jadi tapi harus isi form sekarang juga. Nggak ada lagi kesempatan. Kapan lagi ada baptisan masih lama lagi. Jadi segera daftarkan ya. Oke. Jadi yang sudah dibaptis kalian wajib, karena apa? Dibaptis itu menjadi Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah pengikut firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan. Taruh sini, Nak. Nah, ketika kamu melakukan firman Tuhan, harusnya itu sumbermu bersemangat. Hidupmu dikuasai oleh itu, bersemangat. Tiap hari baca firman, ngerti nggak ngerti, buat saya untuk bisa bersemangat Roh Kudus karena firman-Mu. Karena dalam firman Tuhan itu luar biasa. Buat ibu, itu kekuatannya ibu. Dalam masa sulit, nggak ada ibu butuh sesuatu, butuh apa, ibu cari di Alkitab ini. Ini omongannya Bapak di surga. Dan tidak menipu, apa yang dia tulis, apa yang dia katakan di sana, tidak menipu. Ketika saya percaya, itu terjadi. Saya membutuhkan apapun, saya membaca firman Tuhan. Saya cari kekuatan saya dari firman Tuhan. Nah, ini terang yang asli. Nah, tapi juga ibu bisa membuat firman Tuhan ini menjadi terang palsu ketika ibu melakukan firman Tuhan, merasa diri benar karena saya melakukan kebenaran, lalu melihat orang lain yang hidup seenaknya, lalu sukses, nggak perlu berdoa, nggak perlu baca firman, bisa beli apa-apa, bisa mendapatkan apa-apa dengan mudah, bisa punya jabatan, bisa disenangi orang dengan mudah, Facebook-nya rame, IG-nya rame, macam-macam. Lalu bisa, loh, lah saya. Nah, ini anak sulung. Itu terang yang palsu. Kita bisa terjebak. Ketika kita melakukan firman Tuhan, terjebak menjadi orang yang menjadikan firman Tuhan itu terang palsu. Karena apa? Menganggap bahwa saya benar karena saya melakukan kebenaran. Kalau anak sulung tahu bahwa ya semua ini Bapak yang punya, sudah sewajarnya saya melakukan kebenaran, melakukan apapun yang Bapak punya, yang melakukan bisnisnya Bapak. Karena apa? Saya anak. Dan adik saya ini hartanya habis, dia nggak mungkin ngambil harta lagi dari ini, kan Bapak punya ya, pasti dikasih saya nggak mungkin dihilangkan hak waris saya. Kalau dia pikir tenang seperti itu, pasti dia seperti itu, ya. Dia tidak akan melakukan kebodohan. Pola pikirnya salah karena dia berpikir bahwa dia ini hamba, dia bukan anak. Nah, sementara si anak bungsu, dia anak. Dia berpikir saya ini anak. Nah, sukacitanya adalah terang aslinya adalah dia adalah anak. Dalam keadaan apapun, Bapak pasti terima saya. Sementara anak sulung, sukacitanya adalah kalau saya melakukan, jadi melakukan kebenaran. Dia menganggap Bapak itu sebagai Tuhan dan dia sebagai hamba. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau komentar? Silahkan. Komentarlah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau komentar? Siapa yang mau dibaptis tanggal 8? Tolong angkat tangan. Yang bersedia dibaptis. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nova? Nova umur berapa, Nak? 13 tahun. Oh, masih mau tunggu nanti. Nggak mau sekarang? Oke. Nah, kalian yang mau dibaptis, datang setengah 8 ya di gereja ya. Setengah 8. Jangan terlambat, karena ada pelajaran dulu. Terus nanti kita pergi ke Batu Nona. Baptisannya di Batu Nona. Tanggal 8 itu hari apa?
Sekolah. Sabtu toh? Oke. Oke. Ada yang berhalangan Sabtu ini enggak kan? Semua enggak sekolah kan? Oke. Ada pertanyaan dengan kita kembali ke slide tadi. Bentar ya. Sudah lihat ini? Ibu share. Share screen. Oke. Yes. Lihat ya. Jadi kembali, let your light so shine before men. Biarlah terangmu itu sangat bercahaya. Nah, kalau terangmu palsu, satu saat terangmu bisa hilang. Tapi kalau terangmu asli dari firman Tuhan nggak akan pernah habis karena sumbernya sendiri nggak pernah habis. Seperti perumpamaan tadi ya, gambaran yang Ibu jelaskan ya. Supaya semua orang bisa melihat pekerjaanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa. PR di rumah setiap hari selama 1 minggu ini. Cari tahu terang palsu yang ada dalam dirimu. Lalu mulai melakukan membaca firman Tuhan untuk mendapatkan terang yang asli. Setuju? Setuju? Halo, setuju? Setuju. Oke. Oke. Kita akan masuk untuk perjamuan kudus. Ibu minta salah satu berdoa, mungkin Ibu minta Noel. Noel bisa bangkit berdiri. Kalian semua bangkit berdiri, berdoa untuk kita akan berdoa untuk firman Tuhan sekaligus berdoa untuk perjamuan kudus supaya kita bisa menikmati perjamuan kudus.